Assalamualaikum, salam budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Chandra dengan NIM 2301026066. Selanjutnya ada Jason Jovanlo dengan NIM 2301026085. Dan yang terakhir ada Muhammad Ridho Ilham Mudin Nur dengan NIM 2301026103. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM yang bergerak di bidang minuman, yaitu usaha kopi. Adapun tujuan dari wawancara ini itu adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan penjualan usaha mereka, produk yang paling diminati, pola musiman penjualan, serta bagaimana pencatatan transaksi yang dilakukan dalam operasional harian mereka. Berikut beberapa hasil interview wawancara yang kami dapatkan, di mana pelaku usaha menyampaikan bahwa penjualan mereka dalam 6 hingga 12 bulan terakhir itu masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian di awal usahanya, di mana mereka itu masih berada dalam tahap mencari target pembeli yang tepat. Mereka juga mencoba berbagai pendekatan untuk menawarkan produk mereka itu kepada konsumen, mulai dari menentukan harga yang sesuai, menawarkan varian produk, dan melakukan promosi dari mulut ke mulut. Jadi, kondisi naik turun dalam penjualan ini itu dianggap sebagai bagian dari proses pengembangan usaha yang wajar, terutama pada masa awal berdiri. Selanjutnya terkait produk yang paling laris, di mana dari sekian produk yang ditawarkan, hanya produk kopi yang paling banyak terjual. Hal ini itu disebabkan karena kopi sendiri merupakan produk utama sekaligus identitas dari usaha ini. Menurut pelaku usaha, konsumen itu menyukai rasa kopi yang disajikan dan banyak dari mereka telah menjadi pelanggan tetap. Selain itu juga, kopi merupakan minuman yang sangat populer dan digemari oleh berbagai kalangan. Sehingga tidak mengherankan jika permintaannya itu lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Dari hal tersebut, kepercayaan pelanggan itu mulai terbentuk yang dibuktikan dengan adanya pembelian ulang serta promosi dari pelanggan ke orang lain. Jadi di pertanyaan ketiga ini hasil wawancaranya bahwa penjualan warung dagang itu tergolong stabil ya setiap harinya tanpa adanya pola musiman yang signifikan, termasuk saat lebaran ataupun awal tahun. Ini menunjukkan kalau misalnya bahwa kopi merupakan produk dengan pola konsumsi rutin, jadi tidak ada pola penjualan yang fluktuatif. Nah, berikutnya juga ada di pertanyaan terakhir yang telah kami tanyakan, apakah pelaku usaha UMKM ini mencatat laporan penjualannya warung dagang ini ya. Dan pelaku usaha mengatakan bahwa pencatatan penjualan itu masih dilakukan secara manual ya oleh pelaku UMKM warung dagang ini setiap harinya oleh pemilik dan rekannya, dan mencakup jumlah penjualan, pendapatan, dan stok. Meski belum digital, pencatatan ini dianggap sangat penting ya untuk evaluasi usaha ke depannya. Nah, kami juga telah memperoleh data laporan laba rugi periode bulan April, Mei, dan Maret di warung dagang ini. Nah, kami telah menganalisa tren penjualan itu kalau misalnya dalam 3 bulan terakhir itu penjualan itu meningkat secara konsisten ya. Di bulan Maret itu 8,6 juta, naik 10% di bulan April menjadi 9,4 juta. Lalu naik lagi ke bulan Mei 10,4 juta rupiah. Nah, masing-masing setiap bulannya itu rata-rata meningkat secara 10% ya setiap bulannya ya. Ini menandakan kalau misalnya perkembangan bisnis ini positif banget dan perlu dijaga untuk momentumnya. Demikian hasil wawancara kami, semoga ini bermanfaat dan berguna dan memberikan gambaran mengenai tren penjualan di lapangan UMKM ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Muhammad Ridho Ilham Mudin Nur dari Unmul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di sini saya bersama Bapak siapa namanya, Masnya? Pak Uji. Maaf, tangan kiri. Bersama dengan Mas Pauji di sini sebagai pemilik warung daeng ya. Ya, benar. Nah, untuk yang pertama, saya ingin bertanya, bagaimana perkembangan penjualan produk Anda dalam 6 hingga 12 bulan terakhir ya, Mas? Oh, maksud dari awal gitu? Iya, dari awal. Oh, dari awal sih saya masih nyari pembeli ya, karena kita harus ngerolling untuk pembelinya juga, harus tahu kita lagi di mana, tempatnya di mana, gitu, untuk memperkenalkan produk kami juga, gitu sih. Setelah itu saya ingin bertanya lagi nih ya, Mas ya, untuk produk atau layanan apa gitu yang paling sering terjual, yang orang-orang suka, dan kenapa orang bisa suka gitu sama produk itu? Kalau di sini lebih banyak kopi sih. Kenapa kita itu? kan punya kopi dan kopi ya.
Iya. Ya, kita lebih sering di kopi karena kopi kami bijinya juga khusus. Oh, oke. Baik, Beda Mas. daripada yang lain. Baik, terima kasih, Mas. Untuk selanjutnya lagi, saya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih ya, Mas ya. 2 pertanyaan lagi. Boleh. Lanjut. Untuk pertanyaan saya yang ketiga, apakah dalam penjualan Mas ini terdapat pola musiman? Menurut saya enggak sih. Untuk setiap harinya stabil-stabil saja. Dan untuk musim tidak ada menurut saya. Jadi setiap hari itu sama saja, tidak ada saja. pola musiman seperti Tidak ada pola musiman. hari Lebaran. Tidak. Baik, Mas. Ini pertanyaan keempat nih, Mas. Pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Mas ini rutin mencatat data penjualan Mas? Kalau misalnya rutin, gimana nih Mas nyatatnya? Saya mencatatnya secara manual sih. Itu juga rutin per hari pas saya catat pengeluaran dan penjualannya. Itu aja sih, secara manual lebih tepatnya. Jadi di buku gitu ya, Mas ya? Iya, lewat buku. Baik, Mas, terima kasih ya. Karena sudah, mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya ya, Mas Ya, ya. sama-sama. Terima kasih telah membantu saya Ya. dalam mengerjakan tugas saya ini.